salah. Bukan tugas seharusnya. Oke, gimana? Sudah bisa di-download semua file Excel-nya, teman-teman? Sudah, Pak. Oh ya, Sudah, Pak. oke. Sip, sip. Jadi data ini ngomong bahwa kali ini kita akan ngomongin mengenai sedikit istilah yang namanya adalah non-parametric approach. Ya. Waduh, apalagi itu Pak non-parametric. Ini harus saya sampaikan karena ya ini yang kemarin disepakati bahwa akan disampaikan kepada mahasiswa. Ya. Apa sih non-parametric gitu ya? Kok bahasanya kayaknya nggak umum banget. Non-parametric itu adalah ketika kita melihat atau kita menganalisis sesuatu tanpa melihat parameter yang lainnya. Nanti kita akan berkutat pada statistik deskriptif aja sebenarnya. Jadi ketika kita mau menganalisis si willingness to pay secara non-parametrik, maka kita tidak mempertimbangkan variabel income. Nah, kali ini kita punya dua variabel sebenarnya, okay? Willingness to pay dan income. Ketika kita ngomongnya non-parametrik, ya, ketika kita mau cari berapa mean dari willingness to pay, berapa rata-rata dari willingness to pay, berapa median dari willingness to pay, maka kalau secara non-parametrik kita untuk sementara kita nggak ngomongin variabel income. Okay. Sedangkan kalau nanti menggunakan pendekatan yang parametrik, nanti ketika kita nanti ngomongin project kita yang CVM kemarin, itu kita akan melibatkan beberapa variabel lain. Oh ya, pertama saya mau ucapin terima kasih dulu. Bukan terima kasih deh. Permintaan maaf gitu ya. Minta maaf karena bikin surveinya lama banget gitu ya. Aduh, nggak kepegang. Saya kalau nggak diingetin sama Mbak Rizky di Sabtu kemarin, kayaknya mungkin sampai sekarang juga belum ada kali ya kuesionernya. Terus terima kasih juga teman-teman. Saya lihat responnya gitu ya. Responnya sudah menurut saya banyak gitu ya. Saya lupa. Hari ini kita sudah punya berapa responden ya? Terakhir saya lihat ada 340-an. Mungkin yang bisa ngeliat Mbak Reski sama Mas Andika nih, yang bisa langsung nembak ke source-nya karena mereka saya berikan hak akses. Kita lihat dulu. Kita sudah punya berapa responden kali ini. Sekitar Udah ada Mbak 600 Reski? lebih, Pak. Oh, udah 600 ya? Oke. Iya, Pak. Canggih lah. Nanti kita akan ngobrol mengenai proyek kita setelah bahas yang ini dulu. Ya, soalnya ada kemungkinan konsep seperti ini akan diujikan. Oke, sekarang kita ngomongin data ini, data yang saya tampilkan di Excel. Kali ini kita akan ngomong mengenai penelitian menggunakan contingent valuation method, tapi gitu ya. Tapi ketika menanyakan willingness to pay itu menggunakan open bidding. Oke, masih ingat open bidding? Open bidding kita tanya dulu. Mbak Rizky mau nggak bayar sekitar 5.000 per bulan? Oh mau, oh 5.000 mau. Gimana kalau 10.000? Mau nggak? Ah mau juga gitu ya. 50.000? Wah kalau 50.000 nggak mau. Seperti itu. Open bidding itu kita memulai dari angka yang paling rendah, ya. Kita tanyakan sampai ketemu maksimum willingness to pay dari responden. Oke, itu yang namanya konsep open bidding. Nah, data ini menggambarkan hasil survei yang saya nggak tahu adalah berapa orangnya. Ya, sekarang kalau ini adalah respon sebenarnya. Ini adalah jawaban dari responden. Iya, tawaran pertama 3.000 nggak mau. Ada 4 angka yang ditawarkan, ada 4, ini mungkin $3.000 mungkin ya. Maaf, saya nggak dapat cerita lengkapnya dari data ini. Kita asumsikan aja $3.000. Oke. Jadi ada 4 nominal, ada 4 jumlah yang ditawarkan kepada responden. 3.000, di sini dari statistik. Oke, dari deskripsinya ada yang 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. Jadi tawarkannya menggunakan open bidding, ya,
menggunakan 4 grup atau 4 batas WTP, 3.000, 5.000, 10.000, dan 15.000. Oke. Dan orang-orang akan ditanya secara bertahap dari yang paling kecil 3.000, kemudian 5.000, 10.000, sampai 15.000. Yang teman-teman lihat di Excel, yang teman-teman lihat di file yang sudah teman-teman download, itu adalah hasil responnya. Saya nggak tahu nih respondennya berapa. Karena bisa jadi satu responden punya beberapa respon. Ya kan? Saya 3.000 nggak mau, 5.000 mau, 3.000 mau, 5.000 mau, mungkin. Tapi ini adalah respon. Apa yang harus kita cari di sini? Kita mau nyari apa nih teman-teman di sini? Balik, cuman 2 yang cuman 2 hal yang akan menjadi perhatian ketika kita ngomongin contingent valuation method. Pertama, kita mau tahu berapa willingness to pay-nya, atau bagaimana sih struktur atau kondisi si willingness to pay, kan gitu ya. Yang kedua adalah sebenarnya bagaimana ngomongin variabel lain hubungannya dengan jumlah WTP yang mau dibayarkan oleh si responden. Dalam hal ini cuma ada satu parameter sebenarnya di sini, income. Ya, oke, ya. Tapi mungkin kita nggak akan ngomong mengenai metode parametrik dengan data ini. Nanti kita harus pakai data kita aja. Oke ya? Oke, sip. Sekarang kita ngomongin mengenai pendekatan non-parametrik dulu. Artinya, saat ini kita akan ngomongin dulu mengenai si WTP-nya aja, teman-teman. Non-parametrik dulu. Ngapain ini non-parametrik? Ya, kita nggak akan jauh-jauh dari median, mean, tapi dengan beberapa cara, dengan beberapa prosedur yang menurut saya sedikit advance lah. Kalau kita dulu tahunya di SMP, SMA kan mean ya rata-rata, gitu ya, jumlah dibagi total, kemudian median ya angka tengah-tengahnya. Kan gitu ya teman-teman, saya rasa ini bukan hal baru lah buat teman-teman. Apalagi calon lulusan STAN, seminggu lagi udah selesai kuliah. Oke. Itu bukan hal yang bukan rocket science lah buat teman-teman. Tapi perbedaannya adalah sekarang kalau kita punya grup 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. Berapa min ya? Apakah dijumlahkan? 3.000 tambah 5.000 tambah 10.000 tambah 15.000. Terus dibagi jumlahnya. Ya bisa juga, tapi kurang tepat. Kenapa? Ketika orang bilang, saya mau bayar 10.000, tapi saya nggak mau bayar yang 15.000. Bisa jadi sebenarnya kalau kita tawarin ke dia 11.000, mungkin dia mau. Oke, ada kemungkinan seperti itu. Makanya kita perlu memakai beberapa asumsi. Ini asumsinya mungkin nggak pas dengan opini teman-teman, boleh aja. Ini saya ngambil dari literatur aja. Oke, sip. Di sheet berikutnya, ini udah ada semacam kayak guidance lah dari saya ya, panduan untuk gimana sih mencari atau menemukan ya WTP dari konsep data seperti ini. Oke. Pertama ingat kita nggak ngomongin data label. Kalau kita ngomong data label, Rizky berapa? Mas Maulana berapa? Mbak Niken berapa? Mas Aziz berapa? Mas Adika berapa? Itu kita bisa dapat data-data dengan gampang. Seperti kalau kita mengukur tinggi badan orang-orang di kelas 602. Oke. Tapi ini masalah kita pakai kelompok. Jadi sebelum kita ngukur min-nya, pertama kita mesti bagi ke beberapa grup bit. Artinya apa? Kita punya 4 grup, ya kan? Ada yang 5.000 tadi ya. Oh, sorry. 3.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000. Oke, save. Bentar. Internet connection is unstable. Ya, putus malah nih. Oke, tampilannya hilang ya? Masih ada tampilan teman-teman? Masih ada, Pak. Tapi nggak gerak loh. Iya, Oke. Iya, Pak. Iya. Freeze, Pak. Sebentar ya. Terus medianya mati teman-teman. Kita coba koneknya ke handphone. Sebentar.
Oke. Ya, sorry teman-teman. Kita buat sini. Jadi kita punya 4 grup bidding selanjutnya. Ya, semoga teman-teman bisa sambil ngikutin. Ya, karena kita punya 4 grup, sebenarnya kita punya range nih, ada 0 sampai 3.000, 3.000 sampai 5.000, 5.000 sampai 10.000, 10.000 sampai 15.000. Konsekuensi dari kita menyebutkan angka. Berbeda kalau kita pakai label, kita jelas. Ya, karena kita pakai angka tertentu, maka sebenarnya kita nggak tahu di angka berapa sebenarnya willingness to pay dari masing-masing responden. Kemudahannya adalah kita dapat angka yang nggak terlalu luas perbedaannya, variansinya nggak terlalu luas. Oke, masing-masing metode punya plus minus sendiri-sendiri. Oke. Kemudian dari masing-masing grup bidding ini kita akan lihat acceptance rate, apa yang namanya? Tingkat penerimaan, nggak bagus ya. Acceptance rate itu bahasa Indonesianya apa ya, Mbak Rizky ya, yang kayaknya jago nih bahasa Inggris ini. Itulah ya, teman-teman nyambung lah ya. Porsi atau berapa persen dia tawaran ini diterima oleh si responden sebenarnya. Ini tingkat penolakannya lebih enaknya ngomong. Oke, acceptance rate ini kecilan nih tampilannya. Kelihatan teman-teman? Kalau di handphone saya cukup lah ya. Kelihatan, Pak. Oke, ini berapa persen yang diterima ketika kita nawarin 3.000, berapa persen yang diterima ketika kita nawarin 5.000, 10.000, dan 15.000. Kita mesti balik ke datanya dulu. Gimana cara kita tahu yang 3.000 diterimanya berapa? Pertama kita short dulu. Kita short, smallest to largest. Oke, sekarang kita punya, ini adalah hasil respon kita ketika kita menanyakan untuk yang 3.000. Oke. Berapa yang terima satu ini, gitu ya, tanda satu ini artinya dia menerima, yang 0 artinya dia nggak mau bayar 3.000. Berarti untuk acceptance rate-nya, kita hitung aja ada berapa orang yang menyatakan iya dibanding total pertanyaan untuk 3.000. Ini ada 15 responden, sama kayaknya masing-masing grup 15 respon. 11-nya di bawah kelihatan teman-teman di keterangan mengenai sum gitu ya. 11-nya mengatakan iya atau setuju. Ya, berarti kalau kita mau tahu acceptance rate-nya, kita tinggal ngomongnya adalah 11 dari 15. Oh, susah ya. 0,733. Ya, 0,73 aja lah ya. 0,73. Oke. Kalau acceptance rate-nya 0,73 otomatis ya rejection rate-nya pasti segini. Ini kalau kita ngomong ini kayak apa ya? Bukan teori, konsep probabilitas. Nah, udah dapat lah dia SMA. Konsep probabilitas. Oke, ini cuma ngomongin peluang terjadinya sesuatu. Oke, sorry. Teman-teman pernah nonton itu nggak? Film tentang ada mahasiswa yang pintar matematika gitu ya. Terus diajakin sama profesornya itu untuk main blackjack di Las Vegas. Saya nggak pernah nonton, Pak. Saya ngerjain tugas dan mempersiapkan UAS. Nggak ada? Belum pernah nonton? Apa ya Belum, filmnya? Pak. Judulnya apa ya? Pronto. Sebenarnya apa yang saya bukannya aja teman-teman untuk judi ya, karena saya cukup antusias lah dengan konsep matematik gitu ya. Itu menggambarkan bahwa dengan konsep probabilitas saja kita bisa membaca permainan kartu. Karena kan kartu itu aja. Tapi ya dengan, kalau bahasa sekarang tuh apa yang bisa ngitung tanpa pakai kalkulator tuh apa ya? Yang gini gitu. Nah, itu mesti canggih lah matematikanya. Sama nih, kita nih konsep probabilitas sederhana aja. Kalau 73%-nya mau, berarti sisanya pasti nggak mau. Oke, itu cuma konsep peluang sederhana sekali. Teman-teman udah luar kepala. Sama, hal yang sama kita lakukan untuk poin yang berikutnya, untuk yang 5.000. Ini 5.000 di sini, berarti kita hitung berapa acceptance rate-nya sampai ketemu 5.000-nya habis. Nah, kita di sini. 9 dari responden menyatakan menerima, gitu ya. Yang 6 nolak. Berarti 9 per 15 berapa tuh? 3/5.
Oke, 3 berarti 0,60%. Oke, 0,6. Oke, sampai sini? Oke ya. Kemudian yang reject pasti 0,4. Lanjut. Untuk yang 10.000 kita lakukan hal yang sama. Ya. 10.000 ini 5 per 15. Wah, susah nih. 0,333 gitu ya. Oke lah. 0,33. Berarti di sini pasti 0,7. Sedangkan yang 15.000 nol semua kalau nggak salah. Kalau saya kemarin ngerjain ini di kelas. Oke. At least saya lebih senang lah hari ini ya. Saya udah pernah ngerjain soal. Oke. Di bagian pertama ini, kita cuman mau ngelihat sebenarnya gimana sih gambaran secara umum, yang disebut parametrik, makanya gimana gambaran secara umum para responden ya merespon gitu ya jumlah tawaran yang kita berikan. Oh, ternyata nggak ada yang mau nih bayar di tingkat 15.000. Bahasanya gampangnya seperti itu. Inferensi atau interpretasi yang bisa kita sampaikan adalah bahwa nggak ada yang mau yang bayar 15.000. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat? Oh, kelihatan ini ekonom semua nih isinya. Kenapa? Karena mulai dari 3.000 gitu ya, sampai 5.000, 10.000 itu tingkat acceptance-nya makin lama makin kecil. Iyalah, masuk akal lah, Pak. Ya. Pasti yang membayar 3.000 itu dia juga bersedia untuk bayar, yang bersedia bayar 5.000 pasti dia juga bersedia bayar 3.000. Ya, maka otomatis di grup 3.000 itu pasti acceptance-nya lebih besar. Oke, serasa wajar. Ya, jadi itu gambaran yang mau kita bahas. Kalau nanti teman-teman ketemu tes IELTS gitu ya, pas mau S2 nanti gitu ya. Kita lagi S2 nih, insya Allah. Kita sudah jelasin nih dengan kata-kata. Ada grafik kayak gini, jelaskan dengan kata-kata. Oke, kita ngomongin mengenai yang paling mencolok gitu ya. Nggak ada yang mau bayar di titik 15.000. Jadi willingness to pay-nya itu maksimumnya nggak sampai 15.000. Dan trennya semakin mahal, semakin sedikit orang yang mau bayar. Logis. Oke, sip sampai sini. Cukup. Berikutnya, oke, kita akan ngomongin mengenai range. Ya, kita ngomongin range. Kenapa kita ngomongin range? Karena angka 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 ini tidak sepenuhnya menggambarkan apa? Berapa sih yang mau dia bayar? Sulitnya itu kalau kita pakai poin. Kita pakai apa nih? Salah satu konsepnya adalah pakai median. Asumsi median. Ini yang paling atas nih kita pakai prosedur yang paling umum, yang paling banyak ditemui di berbagai literatur. Nanti baru kita ngomongin modelnya siapa ya? Turnbull sama Kaplan, Mayer nantilah. Ya. Tapi kita mau lihat dulu range-nya nih. Sebenarnya gampangnya kita udah punya range di sini adalah 0 gitu ya. WTP 3.000. Oke. Range-nya adalah WTP-nya untuk yang blok pertama, untuk yang ini, itu range-nya adalah 0 sampai 3.000. Oke. Sekarang kalau kita ngisi sesuai dengan yang ada di literatur gitu ya, maka angkanya seperti ini teman-teman. Bahwa ini 27% ya, itu menolak bayar 3.000. Oke. Artinya sebenarnya dari 27% orang ini gitu ya, itu kemungkinan atau mungkin atau batas atasnya 27% ini adalah sebesar 3.000. Mau ngomong apa saya mau ngomong bahwa di grup yang pertama ini orang-orang tuh mungkin nggak mau bayar, mungkin aja. Oke, salah nih. Ini harusnya pakai simbolnya bukan lebih besar, tapi saya mau ganti dengan simbol pakai ini maksud. Ketika dia nggak mau bayar 3.000, belum tentu loh dia nggak mau bayar untuk proyek yang kita tawarkan. Oke, kita masih berasumsi seperti itu, karena kalau tawarin mau nggak bayar 3.000, nggak mau,
belum tentu dia nggak mau bayar. Oke, jadi saya masih mengasumsikan bahwa bisa jadi dia mau, tapi bisa juga dia nggak mau. Kita nggak tahu berapa. Ya, kelemahan menggunakan non-label. Oke. Berapa mediannya kalau 0 sampai 3.000, teman-teman? Berapa mediannya? Gampang banget ya. Kalau ada 0 sampai 3.000, kita mediannya berapa? Median itu nilai tengah. Nilai tengah 0 sampai 3.000 berapa? 1.500. Oh 1.500. iya, iya, oke. Oke, saya cuma ngetes aja deh, dengerin apa enggak. Oke, 1.500. Sorry, teman. Hal yang sama kita lakukan untuk grup-grup yang lain. Kita mau ngomong di sini 40% gitu ya, itu menolak kalau disuruh bayar 5.000. Oke. Sebenarnya gitu ya, dengan asumsi yang sama, kita cuma ngomong bahwa batas atasnya gitu ya, untuk 40% orang yang menolak itu ada di angka 5.000. Kalau saya langsung ke sini, kita akan ngomong bahwa sebenarnya seperti ini. Di grup kedua ini, orang-orang itu bersedia bayar di atas 3.000, tapi nggak sampai 5.000. Oke, kalau biar gampangnya teman-teman saya ngomongin aja deh. Nah, 10.000 supaya lebih mudah dimengerti. Batas atas per bitnya itu adalah 15.000. Ya. Tapi kita nggak tahu nih, orang-orang ini mau bayar di titik berapa. Makanya sekali lagi kita pakai asumsi apa? Asumsi median lagi. Kita asumsikan kalau 3.000 sampai 5.000, maka medianya ada di titik 4.000. Bagaimana teman-teman sudah tahu. Hal yang sama kita ikuti, gitu ya, sampai ini 5.000, 10.000, batas atasnya. Oke. Ini ada 10.000, ini 15.000. Ya, karena kita ngomongin range, ini mungkin yang krusialnya ada di kolom yang kita ngomongin range, karena 3.000, 5.000, 10.000 itu hanya angka yang tidak menggambarkan atau tidak mencerminkan seutuhnya willingness to pay dari masing-masing responden. Nah, berikutnya, teman-teman, kita lengkapi dulu nih asumsi mediannya dari 5.000, kalau ke 10.000 mediannya adalah 7.500. Oke. Sedangkan untuk 10.000 sampai 15.000 itu mediannya adalah 12.500. Oke, saya rasa teman-teman sudah tahu nih, nggak perlu kita ulang. Sip, kita kasih notasi aja. Nanti emang ini buat apa nih? Loh, oh putus ya teman-teman ya? Iya, Pak, Oke. putus. Penting sih. Bentar ya. Oke. Jadi sama tadi ya, masih hitung asumsi median aja. Oke, bukan hal yang rumit. Sampai sini bisa diikuti teman-teman ya. Bisa. Sip. Lanjut. Terus kita sekarang pakai konsep yang namanya, kalau bahasa ini sih frekuensi kumulatif. Artinya apa? Kita akan mencari tahu berapa WTP rata-rata, tapi dengan asumsi median yang kita gunakan di atasnya, di kolom D8 sampai D11. Kita nggak tahu angkanya berapa, makanya kita pakai asumsi median. Caranya gimana? Ya tinggal kita kaliin aja median, gitu ya, dengan frekuensi atau dengan tingkat penerimaan yang tadi sudah kita pakai di bagian atas ini. Oke. Jadi saya akan ngomong asumsi median per grup, gitu ya. Kemudian ada acceptance rate, ini tingkat penerimaan untuk masing-masing grup. Sebenarnya kalau vertikal ini, kalau lengkapnya gini, 0, gitu ya. Acceptance rate-nya 100%. Oke, kenapa? Ya kalau 0 semuanya nggak ada yang nolak. Oke, untuk lebih lengkapnya. 3.000 acceptance-nya adalah 0,73. Kelihatan? Oh, masih ada. Oke. Kemudian yang 5.000, 0,6. Oke, ini berarti turun sedikit tampilannya. Kemudian yang 10.000,
itu 0,33 dan yang 15.000 itu adalah 0%. Kenapa? Bisa. Kenapa dia nggak positif? Maaf Pak, izin bertanya. Iya, gimana? Yang untuk 15.000 itu tingkat penolakannya 0 ya Pak? Atau 100% ya Pak? Oh iya, oke, sorry. Kok saya tapi nggak bisa ngetik di sini ya? Oke, ini 100%. Makasih Mas. Makasih sudah dikoreksi. Sip. Ya. Saya nggak bisa ngedit. Oh, ini bisa. Oke. Sip, kelihatan nggak ya? Cukup besar lah di handphone. Oke, sampai sini oke? Makasih tadi. Saya nggak tahu siapa tadi yang menyampaikan. Makasih buat koreksinya. Oke, sehingga kita kalau mau tahu berapa sih ya estimasi dari mean untuk willingness to pay itu adalah jadi gini, mean WTP sama dengan median dikali rate. Tinggal dikaliin aja. Oke. Sehingga willingness to pay rata-ratanya adalah jumlahnya. 6, 3. Kok jumlahnya aneh? 3.000. Oke deh. Oh, salah saya. Ini harusnya median, teman-teman. 1.500, ini 4.000, ini 7.500, ini 12.500. Oke, dapatnya dari sini ya. Oke, ini saya nulisnya asumsi median, bukan grup. Oke, jadi asumsi kita saat ini bahwa mean untuk willingness to pay dari keseluruhan responden yang udah ngasih data ke kita itu adalah di 5.970. Mungkin ini dolar satuan. Oke, sampai sini teman-teman. Bisa diikutin? Nanti saya minta teman-teman untuk mereplikasi apa yang sudah saya lakukan ke data yang lain. Datanya mirip lah. Maksudnya struktur datanya sama. Tinggal ngerjain hal yang sama. Saya bisa. Oke, sampai sini ada yang perlu saya ulang? Ada? Sekali nih. Udah mau selesai loh. Kalau nggak ngomong sekarang, ngomongnya kapan lagi? Minggu depan, Pak, kita offline. Kan minggu depan saya harus presentasi, katanya. Iya deh. Oke deh. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Jam berapa sini? Oh, jam 8. Oke. Berikutnya ada satu metode lagi nih, yang diminta untuk disampaikan ke teman-teman mahasiswa. Sebenarnya ini sama aja. Gitu ya. Ini ngomongin hal yang sama. Dia juga yang ngomong. Ya. Dia lagi sebenarnya. Tapi pendekatannya yang berbeda. Mereka memulai dari sudut pandang yang berbeda. Hasilnya sama, gitu ya. Yang satu ngelihat dari acceptance rate-nya, yang satu ngelihat dari rejection rate-nya. Hasilnya sama aja. Oke. Pertama, kita tulis bidding-nya, grup bidding. Grup bid-nya ada 3.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 15.000. Terus ngapain? Tulis lagi acceptance rate-nya. Oke. Supaya dapat gambaran lebih jelas mengenai kumulatifnya, saya buat 1, sama di sini 0,73.
Oke, sekarang logikanya begini, teman-teman. Ketika, gitu ya, ketika orang yang bilang mau bayar 3.000 itu adalah 73%, gitu ya, kalau kita nggak ngomongin range, maka kita akan tahu bahwa orang yang mau bayarnya 0, ya, kita nggak ngomongin range kan nih, kita cuma ngomong titik 0, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. Ini metodenya si Kaplan, dia nggak pakai range. Ketika kita tahu bahwa yang misalnya dari kelas ini ditawarin bayar 3.000, yang mau cuma 73%. Artinya, kalau 3.000 aja mereka nggak mau nih, yang 27%, yang 0,27, maka sebenarnya kita buat ini kumulatif portion apa ya? Kumulasi lah, apa-apa. Ya, saya nggak tahu bahasa gampangnya yang bisa menyampaikan supaya teman-teman nyambung, tapi nanti kalau angkanya gampang. Saya mau ngomong begini, 0,27 dari para responden, gitu ya, itu dia nggak mau bayar 3.000. Artinya, ya dia bayar 0. Kalau kita nggak ngomongin rate, kita nggak ngomongin range. Konsekuensinya apa? Sekarang kita bawa ke babak berikut. Setelah kita open bidding-nya 3.000, ya kan? Oh mau nih, anggap aja 73 orang. Ya. 73 orang mau nih bayar 3.000. Ya. Terus kita tanya lagi, mau nggak bayar 5.000? Ternyata hanya 60 yang mau. Oke. Artinya, dari 73 orang yang mau bayar 3.000, maka 13 orangnya itu adalah orang-orang yang benar-benar hanya mau bayar 3.000. Kenapa? Karena sisanya bersedia bayar 5.000. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Jadi kita ngomongin sisanya di baris yang ini, kita benar-benar ngomongin sisanya. Berapa orang sih yang emang cuman pengen bayar, berapa orang sih yang WTP-nya emang di titik 3.000. Kok kenapa bukan 73, Pak? Kenapa? Ini kan open bidding. Ketika kita tanyain lagi ke orang yang sama, ke 73% dari responden ini, oh ternyata ya 60%-nya dari total responden itu bersedia bayar 5.000. Sehingga kita tahu nih, oh berarti ada 13% nih yang emang cuman pengen bayar 3.000. Sehingga kita nggak tahu berapa jumlah responden secara fixnya ya. Sehingga kita nggak bisa ngomongin nominal di sini. Kita ngomongin rate. Perlu saya ulang, teman-teman? Oke. Hal yang sama akan saya bawa ke bagian berikutnya. Oke. Setelah kita tanya 5.000 ada yang mau, tanyain lagi, mau nggak bayar 10.000? Oh, ternyata ada sepertiga dari keseluruhan responden masih mau nih bayar 10.000. Artinya apa? Ada 27% ya, yang memang hanya mau bayar di titik 5.000. Apakah yang 27% ini mau bayar 3.000? Ya, mau, tapi ini adalah mereka yang memang hanya mau bayar di 5.000. Mereka bersedia bayar 5.000 aja. Jadi kita kurangin porsinya. Oke. Sisanya, ya ini berarti ada 0,33 yang bayar 10.000. Kenapa bisa langsung? Karena nggak ada yang mau bayar 15.000. Oke, maka dia di sini 0. Jadi dari keseluruhan responden ini, misalnya ada 100, misalnya ya gampangnya. Maka kita bisa bilang 27 orang bilang nggak mau, nggak mau bayar, nggak mau ikutan merespon. 13 orang yang mau bayar 3.000 aja. 27 orang bersedia membayar sampai 5.000. 33 orang bersedia membayar sampai 10.000. Itu kalau kita asumsikan atau kita andai-andaikan jumlah respondennya 100. Kita mau tahu secara precise, secara tepat, berapa sih jumlah orang, berapa sih porsi orang yang mau bayar di titik itu. Oke. Teman-teman pura-pura bingung aja kan? Ya nggak? Ini pada pura-pura bingung aja sebenarnya kan? Ya, oke. Ya Pak, aman Pak. Gitu. Dulu tuh kalau saya pernah ngomong ya, saya dulu pernah ikut lembaga
yang ngomong gini siapa ya? Primagama atau Sony Sugema ya? Bahwa kami kalau di kelas itu, kalau diajarin kita disuruh ngangguk-ngangguk. Ada nggak yang waktu di kursus PTN suruh kayak gitu? Pokoknya kalau diajarin apa-apa, teman-teman ngangguk-ngangguk ya. Oh ya. Emang kenapa, Pak? Itu namanya alam bawah sadar kita mengakui bahwa kita ngerti. Padahal sebenarnya enggak. Kayak kita ngangguk-ngangguk aja. Terus itu bikin saya pede, kata gurunya. Wah, ini nggak jelas nih gurunya. Ya, kan ya. Saya harap teman-teman di sana ngangguk-ngangguk lah ya. Ya, itu self apa ya? Consciousness-nya terbangun, kita ngerti. Padahal enggak, kan gitu ya, pura-pura. Teman-teman pura-pura aja nih, pura-pura bingung aja. Nggak rumit kan sebenarnya perhitungannya ya, ini cuman matematik biasa lah. Ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Sampai sini ada yang perlu saya ulang? Oke. Masih aman, Pak. Oh ya, sip. Lanjut aja, Pak. Mas Fahri. Oke, sip. Nah, terus gimana ngomong WTP-nya sama kayak tadi. Tinggal kita kaliin aja, teman-teman. Oke. Untuk menghitung min WTP non parametrik, oke, kita tinggal kalikan grup width-nya dengan kumulasinya. Hal yang sama. Ini kita jumlahkan. Oke. Lebih lengkapnya adalah ini adalah min WTP non parametrik. Bahasa seperti itu. Kalau tanya tadi UAS, cari min WTP non parametriknya. Ya kayak gini caranya. Oke. Nanti kalau teman-teman UAS berarti pasti kalau open book atau closed book masih bisa diperdebatkan ya. Tapi pasti nggak bisa bawa komputer kan ya? Pasti nggak mungkin bisa pakai Excel kan ya? Kalau offline ya. Ya kan? Kalau ada di ruangan pasti kan nggak mungkin. Berarti saya nggak tahu deh ini akan diujikan atau enggak ya konsepnya. Tapi kemarin harusnya kita bahas di pertemuan ketiga. Nah, saya lagi kayaknya pertemuan ketiga ngomong kayak gini belum nyambung nanti teman-teman ya. Kayaknya enaknya di akhir-akhir sebenarnya. Tapi akhir-akhir kita besok kan mau pakai buat presentasi. Jadi saya rasa saya sampaikan sekarang masih nyambung dikit lah ya. Ini adalah min rata-rata WTP non parametrik. Metodenya si KMT, Kaplan, Mayer, sama Turnbull. Orang yang sama, saya copy paste ya. Saya nggak tahu nih duluan mana nih ya. Duluan si Turnbull doang apa yang gabungan. Orang yang sama, si Turnbull itu juga punya konsep mencari min WTP parametrik, tapi dia pakai rejection rate. Menurut saya sih secara logika tidak semudah gitu ya membayangkan dengan menggunakan ya acceptance rate. Oke, katanya gini, kita akan mulai dari rejection rate. Ini ada 0,27 gitu ya. Berarti di sini 0,4, sorry. Di sini ada 0,67. Oke. Kemudian di sini ada 1. Artinya apa? Secara akumulasi, ketika kita ngomongin secara akumulasi, gitu ya, kalau ada 27 orang yang mereject 3.000, sebenarnya 0,27 ini ada di titik sini. Ya kan? Dia nggak mau bayar apa-apa. Oke. Kemudian, dari 40 orang atau 40% yang menolak 5.000, itu juga nolak yang 3.000. Oke. Jadi sebenarnya ya, yang nolak 3.000 itu adalah yang hanya nolak 3.000 itu adalah selisih dari rejection rate ini. Oke, karena kenapa? Karena orang yang nolak 5.000 itu ada kemungkinan dia juga nolak yang 3.000, dia juga nggak mau yang 5.000. Oke, jadi sebenarnya yang menerima gitu ya, yang mau untuk menerima 3.000, ujung-ujungnya tetap selisih antara level penolakan. Hasil sama, 0,13 juga. Cuman secara logika lebih sulit untuk digambarkan kalau menurut saya. Enakan pakai yang ini sebenarnya. Kita menggambarkannya mudah. Karena dari 27 ini ada di sini, yang menolak 5.000 ada 40 orang, maka 13 orangnya sebenarnya mau nih ya bayar yang 3.000. Oke. Kemudian ini kalau kita buat rumus, ini tinggal ini kurang. Oke. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk yang berikutnya. Oke, ada 0,13, 0,27, dan ini sudah nggak ada lagi.
habis sudah porsinya karena ini udah 1 jumlahnya. Terus sama teman-teman ya, kita pakai rumus ini dikaliin, ujung-ujungnya sama, mereka mau mencari berapa sih per orang persis yang mau bayar 3.000. Hanya saja menurut saya, konsep yang di sini secara matematika jauh lebih mudah untuk dijelaskan atau dipahami. Oke, kita mencari sebenarnya WTP-nya. Jumlahin deh, hasilnya sama kalau ini. Loh, Pak, berarti beda nih Pak antara yang 2 metode di bawah dengan yang asumsi median. Iya jawaban. Oke, ini dua prosedur yang bisa menghasilkan 2 nilai WTP non parametrik yang berbeda. Kenapa? Titik pentingnya di mana? Asumsi. Yang atas ngomongin range sehingga perlu ada median, yang bawah ngomongnya poin. Titik. 0, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. Yang atas kita main di range. Katanya nggak bisa nih kita ngomong 0 sampai 3.000 aja. Ini ada sebagian orang-orang yang di tengah-tengah tuh mau nih bayar 1.000 atau bayar 1.500 atau bayar 2.000. Asumsi. Ya, asumsi. Boleh emang asumsi gitu? Ya, boleh. Karena kita tidak dua-duanya maksud saya menurut saya bisa kita terima secara akal, ya. Yang satu nggak mau ngambil mentah-mentah dari angkanya, yang satu bilang kita nggak boleh berasumsi kayak gitu, ya kan? Itu bisa jadi asumsinya salah. Udah kita ambil apa adanya ada yang ada di data. Seperti itulah kayak namanya dunia nyata itu pasti ada pro, ada cons. Ya, kalau teman-teman nonton apa YouTube gitu, itu satu masalah bisa dibahas dari 2 sisi yang berbeda. Ada yang bilang apa ya kemarin ya, penelitian di daerah tertinggal, gitu ya. Ada yang bilang seharusnya kita support dengan uang, ada yang kita bilang support dengan pekerjaan, ada yang bilang infrastruktur dulu, bisa macam-macam. Sama. Kita ngomongin WTP non parametrik, cara orang memandang WTP non parametrik beda-beda. Itu aja. Oke. Udah sebentar lagi. Ya, Pak gimana? mau tanya, Pak Oh iya, hasil iya. saya kok beda sama Pak Adi ya Pak? Kok bisa? Wah, berarti beda komputer kita nih. Mau ditampilkan hasil Excel-nya atau ada yang mau tanya langsung Oh iya ya, di coba ya bagian Pak lain? ya. Oke, saya stop share. Oh, sudah muncul Pak ya? Hmm, Kok beda ya Pak? sebenarnya range-nya sama, 73%, 60%, 33%-nya juga sama. Oh Oh, kayaknya ini ada pembulatannya deh. iya, Iya, Pak. rate-nya ini Pak. Oh, Berarti iya. kalau misalkan ngitung itu langsung dibulatkan 2 angka gitu apa? Biasanya sih kalau untuk kepentingan kelas saya, pembulatan, kecuali di perpajakan ya. Kalau pajak kan kita pernah ingat nih, harus ada pembulatan di titik tertentu. Ya. Tapi kalau nggak ada rules, seperti kasus kita kali ini, itu nggak signifikan menurut saya. Jadi kalau teman-teman tanya, kita mesti pakai gimana ntar Pak di UAS? Yang mana aja benar. Tapi untuk kasus ini, saya rasa ini juga benar kok Pak Adi. Nggak masalah. Ini kan hanya, kalau saya kan tadi untuk memudahkan, langsung saya ketik 0,73. Ya kan? Kalau saya coba pakai 11/15, kayaknya nanti kita hasilnya sama kok. Ya, saya coba ya. Itu sama dengan 11/15. Kemudian yang 1/3 gitu ya. Iya Pak. Oke. Oh, Oh sama, jadi 6.000 saya yang frekuensi kumulatif. Malah bagus angkanya ya, bulat. bebas Tapi yang Pak ya Pak? bawahnya ada koma-koma. Iya, bebas. Oh, Bebas, baik. nggak masalah. Terima Apalagi nanti kasih. mungkin ya sip. Apalagi mungkin nanti teman-teman ketika mengerjakan UAS, jika seperti ini diujikan, itu kemungkinan nggak bisa pakai komputer. Ya nggak? Mau nggak mau pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator pasti akan ada pilihan, mau pembulatan atau ditulis berapa koma di belakang, berapa angka di belakang koma. Kalau kata saya sih pilih yang paling mudah aja. Jadi kalau 0,73 udah cukup, ya karena kan 733333.
3 menurut saya udah cukup. Saya bisa mengetahui bahwa teman-teman nyambung nih dengan apa yang mau diminta atau apa yang diujikan. Oke, Mbak Niken, teman-teman? Siap, terima kasih, Pak. Oke, aman. Oke, jadi saya rasa untuk konsep WTP non-parametrik, ya, udah cukup lah, gitu aja. Sebenarnya kalau di materinya itu ada lagi tuh, habis itu nanti kita ngitung parametriknya pakai konsep logit. Aduh, logit itu apa lagi tuh, Pak? Itu konsep regresi menggunakan logaritmik. Tapi menurut saya, kita untuk pembahasan yang parametrik, kita pakai data kita aja. Oke? Data yang sudah teman-teman kumpulkan, sambil kita ngelihat kondisi datanya seperti apa, real. Ya, dan apa yang harus teman-teman lakukan di proyek kita yang menurut saya waktunya udah mepet. Sorry, my bad. Ini kesalahannya ada di sisi saya. Oke, sip. Untuk sementara, saya menyampaikan ke teman-teman bahwa untuk pasca UTS ini saya punya tugas, gitu ya. Tugasnya adalah mengerjakan yang tadi kita bahas bareng-bareng dengan dataset yang berbeda, sama persis. Ya, mau nanti dikumpulkannya via Excel juga, nggak usah ditulis sendiri. Jadi menurut saya bukan hal yang rumit, tapi saya cuma pengen teman-teman pernah mengerjakan. Oke, sip. Kalau gitu saya minta break sekitar 5 menit, ya. Karena saya perlu ngambil, kemarin saya sudah sempat bikin kesepakatan sama teman-teman 608 mengenai apa yang harus dipersiapkan untuk pekan depan. Tapi saya nggak ngeliat kertas itu di meja saya, jadi saya mesti cari dulu sebentar. Oke, sambil teman-teman mungkin bisa istirahat dulu, relax. Saya mau ngirimin file, saya minta izin 5 menit. Oke, saya break dulu. Oke, ini adalah sebenarnya statistik deskriptif ini yang teman-teman di sini sebenarnya. Ya, terima kasih buat teman-teman ya. Nanti kita ngomongin apa sih yang harus dipersiapkan. Jadi nggak perlu bikin slide, teman-teman. Nggak usah bikin paper, nggak usah bikin tulisan gitu ya. Khawatir gitu ya. Khawatir bikin question aja saya lama gitu ya. Tapi kalau suruh baca papernya, bisa nggak kepegang gitu takutnya. Oke, jadi serasa sesuai yang disepakati kita di awal, teman-teman cukup memaparkan apa yang sudah dilakukan. Oke, apa aja nanti kita obrolin. Saya mau memperlihatkan karakteristik atau gambaran umum dari yang sudah masuk. Ya, mungkin ini saat ini untuk tampilan seperti ini yang bisa ngeliat cuman dari kelas ini Mbak Reski sama Mas Andika kayaknya. Ya. Nah ini ada data-data yang menurut saya perlu diperbaiki nih kayaknya. Ada Indonesia 21 tahun, ada yang 21 spasi TH dari kemarin saya lihat itu ya. Makanya saya sempat pengen ada 2 file gitu ya. Yang satu adalah file hasil menerima respon, yang satu adalah untuk diinput oleh teman-teman untuk sebagai database. Untuk apa? Untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti ini. Kalau ada kayak gini nih, nanti kita nggak bisa di-grade. Nanti kita diomelin sama Excel. Oke. Berikutnya ada, sama ini ada yang pakai titik. Ya, ya pasti ada hal-hal seperti itulah. Tidak terelakkan. Nah, untuk hasilnya. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita kumpulkan, teman-teman. Mbak Reski bisa, atau Mas Andika bisa nggak ya nge-share file-file ini ke teman-teman? Jadi pilihannya ada 2. Mungkin nanti ketika butuh, itu nanti Mbak Reski sama Mas Andika bisa ngopi sebagian atau sesuai yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok, dikasih, atau ini di-share aja kemarin yang saya sarankan ke Mas Hogi dan lagi siapa ya? Mbak Ayu. Jadi file ini untuk spreadsheet-nya ini bisa di-share ke semua teman-teman sekelas. Kira-kira mau model yang kayak gimana? Silahkan. Bersih sama Mas Andika bisa ngeliatin bagian ini kan ya? Bisa, Pak. Oh iya, oke, sip. Tapi kan ini tidak visible di teman-teman yang lain, karena saya juga nggak tahu emailnya. Silahkan. Boleh dibagi ke semuanya atau sesuai request aja. Oke. Terus mesti ngapain? Oke, mesti ngapain nih dengan data seperti ini? Sebelumnya saya mau ngasih
lihat apa yang sudah saya lakukan sebenarnya. Saya coba ngambil 100 data, gitu ya. Saya coba ngambil 100 data, kemudian saya coba iseng-iseng pakai Excel aja, ya, pakai Excel aja, ya teman-teman. Ini saya coba lihat, kita coba menganalisis parametrik atau hubungan antara variabel-variabel yang udah kita tanyakan dengan jumlah WTP yang bersedia dibayarkan oleh si responden. Oke. Tapi ada flow-nya nih, saya harus akui. Bahwa ketika saya menyusun kuesioner ini, kesalahan mendasarnya adalah ketika saya bilang berapa WTP-nya, gitu ya. Berapa WTP itu saya memasukkan variabel ini, saya masukkan pilihan ini. Ya. Agak sedikit berubah dengan kesepakatan kita, kalau nggak salah teman, kemarin kita di 602 itu sepakatnya kita pakai label gitu ya. Kemudian dengan setelah pembicaraan intens dengan 608, saya lupa deh, saya menentukan menggunakan payment card di 602 atau 608 gitu ya. Sedikit ngobrol, pakai payment card aja Pak. Oke, udah pakai payment card. Tapi saya ingat saya nulis mentah-mentah apa yang sudah disepakati. Ya. Konsep seperti ini harusnya dihindari nih. Ya. Tapi sudah masuk datanya, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain, kita ikutin aja. Oke. Apa yang saya lakukan? Saya merubah semua data-data yang sudah kita kumpulkan ke dalam bentuk numerik. Kenapa bentuk numerik? Karena nanti ketika kita regresi, harus dalam bentuk numerik. Oke. Excel, regresi Excel nggak bisa ngebaca nih. Ini maksudnya apa nih? S1 sederajat. Kan gitu ya. Kalau ada 21 tahun, tadi 23 tahun, apa maksud 23 tahun? Nah, saya rubah, saya convert semuanya ke dalam konsep numerik. Supaya apa? Supaya bisa dilakukan regresi. Oke. Ada beberapa variabel, ada sudah pernah ngelihat atau belum. Ini saya mau ngelihat bahwa biasanya orang yang sudah pernah ngelihat itu lebih sayang. Gitu teman-teman ya. Oke. Yang udah kenal banget gitu, ya, sering ngeliatin, apalagi yang pernah datang, pernah melihat langsung, itu lebih sayang nih. Mungkin dia lebih punya rasa memiliki. Sehingga asumsinya adalah, hipotesanya adalah, dia bersedia, WTP-nya lebih besar. Nah, itu yang mau saya lihat sebenarnya. Untuk umur gitu ya, wah jangan-jangan anak-anak milenial sekarang gitu ya, lebih care sama kelestarian komodo dibanding baby boomers. Jangan-jangan. Jadi kita ada beberapa hipotesa yang mau kita bangun, tapi kita nggak perlu nulis hipotesanya apa. Gitu ya. Teman-teman untuk menginterpretasikan aja nanti hasilnya apa. Nah, satu yang belum saya lakukan dalam regresi sederhana yang saya lakukan adalah saya belum mengkonversi variabel location, variabel lokasi tempat si responden berada, menjadi variabel numerik. Caranya gimana? Ya, saya minta ke teman-teman lah, ya, untuk merubah ini menjadi variabel numerik. Dengan apa? Dengan mengukur jarak dari, ada dua pilihan. Ya. Teman-teman bisa bikin cluster. Ya. Ada yang misalnya kita buat yang sekitaran TNK gitu ya, itu misalnya di Nusa Tenggara, di Surabaya mungkin, itu masuk ring 1, ya, dekat. Teman-teman bisa kode seperti itu. Kemudian menjauh sedikit, teman-teman bikin ring 2, itu kita kasih kategori 2 nilainya. Atau teman-teman bisa juga mengukur jarak dari kota tersebut ke TNK, garis lurus aja, gitu ya, menggunakan Google Maps. Oke, option, itu pilihan. Tapi menurut saya dua-duanya bisa dilakukan. Supaya apa? Supaya variabel lokasi bisa kita masukkan ke dalam pengujian secara regresi. Oke, teman-teman? Oke. Jadi, untuk kali ini di kasus konsep sederhana saya ngambil 100 data, gitu ya. Data tersebut saya buat dalam kondisi numerik, kemudian saya masukkan ke Excel, kemudian pakai data analisis regresi seperti biasa. Yang sudah kita lakukan di pertama UTS lah. Ya, teman-teman sudah terbiasa. Oke. Nggak perlu ada asumsi-asumsi dulu, ya. Untuk sementara kita hilangkan asumsi itu, teman-teman tidak perlu uji normalisasi dan segala macam. Nanti teman-teman bisa menghasilkan hal seperti ini. Apa yang mau dilihat? Jadi, apa yang mau diinterpretasikan? Oke. Nggak usah bingung dengan beberapa angka-angka yang ada di sini. Ya, mungkin saya juga tidak bisa menjelaskan secara detail satu persatu. Dua kolom yang menurut saya penting dan perlu untuk dijelaskan adalah satu, kolom koefisien. Bukan angkanya, mungkin teman-teman khawatir salah dalam menginterpretasikan angka, tapi tandanya. Oke. Kita berharap sebenarnya
orang yang pernah melihat itu WTP-nya lebih besar. Oh, ternyata hasil regresi saya dengan menggunakan 98 data, itu hasilnya nggak seperti itu. Banding nggak sesuai dengan hipotesa. Oke. Oh, ternyata 4 variabel lain positif. Artinya apa? Semakin tuir gitu ya, semakin berumur, semakin berpendidikan, semakin punya income yang semakin banyak, gitu ya. Dan semakin sering dia mengunjungi tempat wisata, Nicker ini adalah variabel berapa sering Anda mengunjungi tempat wisata, gitu ya. Itu ternyata ada hubungan secara positif, ya. Jadi kalau orang semakin kaya, semakin banyak PTP-nya. Oh, logis. Oke. Kolom kedua yang teman-teman perlu perhatikan adalah di sini. Wah, ini hasil jelek semua nih, hasil uji saya nih. Makanya kalau kita tambah jadi 600 data lebih bagus. Ya. Kita mau melihat secara statistik, dia ini signifikan apa enggak. P-value itu adalah kemungkinan, ya, kemungkinan si variabel-variabel ini tidak berhubungan secara signifikan. Artinya, semakin kecil P-value-nya, semakin besar kemungkinan dia untuk signifikan. Oke. Karena di sini P-value-nya besar sekali, 71%, 91%, 20%, bahkan yang paling kecil. Artinya apa? Secara statistik, dengan menggunakan data yang ada, oke, variabel-variabel yang saya pilih ini tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi apa? Besarnya willingness to pay. Oke, acukan ini, kotak-kotak ini cuma saya pengen ngelihat beberapa hasil yang lain. Cing aja. Toh ini baru 100 data. Oke. Kira-kira sebelum kita ngomongin secara detail apa yang harus teman-teman lakukan, ini yang sudah saya lakukan tadi, ya, baru aja. Oke, sampai sini mau tanya teman-teman? Mau tanya, Pak. Iya, iya. Pak, ini berarti kita langsung dari data itu langsung diuji regresi gitu, Pak, ya? Berarti nggak usah pakai normalitas kayak gitu-gitu, nggak usah ya? Nggak usah. Oke. Ya. Oke, jangan mempersulit diri kalian. Ya. Jangan. Itu memang praktik yang benar, gitu ya. Tapi untuk sementara nggak usah dulu. Ya, waktu kita tinggal berapa hari. Oke. Saya tahu teman-teman sudah pernah melakukan itu mungkin, gitu ya. Tapi saya rasa untuk sementara bisa kita hiraukan dulu. Gitu ya, Mbak Niken ya. Kalau ada yang mau, silahkan. Tapi saya tidak mewajibkan. Nggak usah Oke. aja, Pak. Boleh, silahkan ditetapkan sendiri juga boleh. Oke. Jadi untuk sementara bisa kita acukan dulu. Nanti teman-teman sudah tahu mengerjakan dan bisa membaca hasilnya. Apa kalau kita udah ngomong WTP min dan median sudah kita obrol di non parametrik. Di konsep project kita ini saya pengen teman-teman bisa menginterpretasikan lah. Bisa ngomong mengenai apa sih? Ini kita ngumpulin 600 data hasilnya apa sih? Ngomong apa dia secara garis besar. Oke. Sekarang kita ngomongin mengenai apa yang harus teman-teman siapkan sebenarnya untuk pertemuan pekan depan. Ya, semoga bisa saya siapkan ruangannya. Ya. Yang pertama, kita akan tetap bekerja secara grup. Oke. Kenapa bekerja secara grup? Ini saya mungkin ya, supaya semuanya bisa kesempatan tampil. Oke, kalau satu-satu nanti saya cuma harus bisa milih orang doang. Oke, saya pengen semuanya tampil. Ya udah tinggal pertemuan terakhir ngomong lah. Ya, ngomong apa kayak gitu kan? Ngomong lah. Ya udah tinggal pertemuan terakhir nih lulus D3 dari PKN STAN nih ya, ngomong lah. Ya. Yang kedua mengenai data. Saya tidak akan mewajibkan ya teman-teman harus pakai 100 baris. Enggak. Satu, saya mau ngomong bahwa data itu semakin banyak semakin bagus. Ya. Bukan, sorry. Saya ralat. Salah nih, Mami. Data itu semakin banyak, cenderung semakin terdistribusi dengan baik. Iya Pak, bahasa apa itu Pak? Itu bahasa statistika kayak gitu, ya teman-teman. Jadi saya nggak bilang semakin besar semakin bagus, enggak. Tapi distribusi jadi semakin bagus, sehingga ketika kita interpretasi biasanya itu lebih pas. Oke. Tapi tidak selalu seperti itu kenyataan. Jadi saya boleh nih, saya mengizinkan teman-teman, Pak, saya mau ngambil
responden yang dari Bojonegoro aja. Oh, boleh, silahkan. Saya mau ngambil responden yang dari Pulau Jawa aja, Pak. Boleh juga. Saya mau ngambil responden yang umurnya di angkatan milenial nih, Pak, sekitar 18 sampai 23 tahun. Oh, silahkan. Nanti mungkin kita bisa dapat interpretasi yang berbeda. Mungkin seru di situ. Tapi catatannya adalah sebisa mungkin data itu lebih lah dari, meskipun batasnya 30 ya katanya, ya di atas 60 lah teman-teman. Toh kita punya 600 data ya saat ini ya. Teman-teman punya privilege untuk memilih mau pakai data yang mana. Mau dipas-pasin supaya hasilnya semua signifikan juga boleh. Oke, jadi untuk data teman-teman bisa pilih. Oh, saya mau milih nih Pak, kayaknya yang dari pengamatan saya yang 200 paling terakhir tuh aman. Oh, silahkan aja. Oke, saya nggak berkeberatan dengan itu. Oke, teman-teman, sip ya. Jadi data mau dipakai 600-nya boleh. Pak, nanti kalau 600 kita hasilnya sama semua dong. Ya, belum tentu. Oke. Kalau mungkin hasil regresi sama, ya mungkin. Tapi interpretasinya bisa berbeda nanti. Kita bisa dengar cerita macam-macam dari teman-teman. Oke, data. Ketiga, memang saya nyatat nih ya. Nggak perlu bikin paper. Ya, nggak perlu bikin latar belakang. Tujuan udah lewat lah itu ya. Teman-teman udah bikin 80 halaman gitu. Itu udah lewat ya, udah lewat. Masanya udah lewat. Jadi, nggak usah bikin paper, tapi mungkin kita butuh, meskipun saya cuma pengen melihat teman-teman menyampaikan hasil proyeknya, tapi mungkin tampilan dalam bentuk PowerPoint mungkin ya boleh lah 2-3 slide lah, nggak usah banyak-banyak. Ya, oke lah untuk ditampilkan supaya teman-teman, supaya saya, supaya audiens ini nyambung sebenarnya. Ya, karena itu kan alat bantu ya, tools untuk membantu teman-teman menyampaikan ke kami, ke para audiens, apaan sih hasilnya, gitu ya, biar gampang. Dalam bentuk tampilan yang apa ya, infografis juga boleh, silahkan aja. Oh, sebanyak-banyak tapi ya, sebanyak-banyak. Oh iya, kita punya waktu sekitar 2,5 jam per pertemuan. Mungkin setiap kelompok saya kasih waktu plot setengah jam. Dan setengah jam itu harus dipakai. Kalau udah 10 menit selesai, sisanya nyanyi pokoknya. Ya, pokoknya setengah jam harus dipakai. Saya mau ngomongnya sedikit aja pekan depan. Oke, pokoknya optimalkan lah ya itu waktu itu untuk kalian show off ke saya. Wah, saya ada loh Pak, saya ini kita ini pernah sekelas loh Pak gitu kan, saya dapatnya 4L ya kan, lu lagi biasanya kan gitu. Wah, ini punya waktu setengah jam untuk tampil banyak lah kan, 5 kelompok ya kalau nggak salah pada sih ya, 5 atau 6 ya, seingat saya 5 6. 6. Oh 6 ya, wah berarti lebih sedikit nih. Ya berarti 40 menit lah ya, 40 kali menit, 2,5 jam itu berapa menit sih teman-teman? 60, 180 ya. Berarti berapa menit? 150 bagi 6. Nah, susah ya. Ya sekitar 40 sampai 50 menit lah. Nanti saya gampang itu mah, tinggal pakai kalkulator doang. Ya, nanti saya tentukan. Pokoknya waktunya harus optimal. Ya. Kalau enggak kita diemin aja teman-teman yang tampil. Diemin aja pokoknya sampai waktunya habis. Ya. Jadi persiapkan backup plan. Mau menghibur kita dengan cara apapun silakan. Oke, apa yang mau ditampilin? Oke, pertama tampilin. Yang penting ya. Kembali ke ngomongin serius ya. Soalnya direkam, kata Mbak Deski, ntar rekamannya mau dikirim ke kampus nih. Nah, kalau ketahuan nih Pak Adi kerjanya bercanda doang di kelas, yang gawatnya. Oke, yang pertama, kondisi data. Oke, teman-teman perlu menyampaikan data yang teman-teman gunakan. Tadi satu jumlah. Oke, berapa baris yang dipakai? Oke. Kalau bisa ada alasan ilmiahnya lah. Oh, saya mau pakai yang di Jakarta gitu ya. Atau sorry, yang di Pulau Jawa karena ini lebih representatif mungkin. Orangnya mewakili populasi di Indonesia ya. Apapun itu, sebisa mungkin teman-teman punya alasan yang tanda kutip ilmiah. Saya mau pilih dari Bojonegoro, Pak. Soalnya saya asli orang situ. Saya cinta mati sama Bojonegoro. Ya jangan juga. Alasannya tidak terdengar ilmiah. Oke, alasannya ilmiah. Yang kedua, ketiga, jumlah. Kenapa? Yang ketiga adalah apa yang sudah teman-teman lakukan terhadap data yang teman-teman pakai. Contohnya tadi. Mungkin teman-teman bisa pakai juga, bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Oke. Pertama, ketika WTP ketika ada pilihan WTP di atas 25.000, ini non-numerik nih. Ini kesalahan yang bikin form nih Pak.
Nah, jadi apa yang dilakukan oleh tim kami adalah kami mengkonversi gitu ya, yang di atas 25.000 ini menjadi 50.000. Untuk menggambarkan apa? Supaya ada perbedaan antara 5.000, 10.000, 15.000, 25.000, dan yang di atas 25.000. Dan kalau saya tadi ringkas secara cepat, supaya ada perbedaan yang cukup jauh gitu ya, antara 25.000 dan di atas 25.000, saya buat ini WTP-nya 50.000. 50.000 sebulan tuh berarti 600.000 setahun loh. Menurut saya ini masih masuk akal. Teman-teman ceritain apa yang sudah dilakukan dengan data yang ada. Oke. Pak, saya kemarin ngerubah education ini, S1, saya ubah menjadi umur. Bukan, saya ubah menjadi lama waktu dia belajar. Seperti yang saya lakukan. Saya rubah education ini, S1, saya cari berapa sih dia lama belajarnya. 6 tahun SD, 3 tahun, 3 tahun, 12, kan gitu ya. Ditambah S1 4 tahun, berarti 16 tahun dia belajar. Pak, tapi SD-nya 7 tahun, ya itu terserah lah. Maksudnya ini umumnya, kan gitu ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 3 tahun, udah 12, tambah 4, 16 tahun. Kemudian yang S2 jadi 20 tahun, yang D3 jadi 15 tahun. Itu yang sudah saya lakukan, supaya apa? Supaya data variabel lama pendidikan ini menjadi data numerik. Saya buat menjadi SD 1, SMP 2, SMA 3, ya boleh aja. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini kan yang saya lakukan. Ini privilege para peneliti sebenarnya. Oke. Untuk lokasi saya buat ring, Pak. Ring 1 itu radius berapa kilometer dari, saya pakai peta gitu kan. Saya kan anak penilai, Pak. Jadi saya pakai konsep peta, Pak. Ya. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5, boleh. Atau saya hitung satu-satu nih, Pak. Saya hitung pakai Google Maps, jaraknya berapa untuk masing-masing kabupaten sampai ke lokasi TNK. Oke, nggak masalah. Oke, sip. Kemudian ini saya apa tadi ya? Share ini adalah jumlah kunjungan ke lokasi kawasan lingkungan hidup gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan lebih dari 4. Saya yang lebih dari 4, saya konversi menjadi 5, kalau nggak salah. Ya, oke. Di rumus ini saya buat yang lebih dari 4, yang tandanya adalah lebih dari 4, saya konversi menjadi 5. Dan ini harus saya lakukan gitu, supaya apa? Supaya variabel-variabel non-numerik ini, kan variabel non-numerik nih, location non-numerik, education non-numerik, ini juga non-numerik, supaya dia bisa saya translate ke dalam numerik, supaya bisa saya lakukan regresi. Itu yang perlu disampaikan. Yang nggak usah panjang-panjang, ngasih tahu aja, Pak, education saya pakai umur studi nih, ya. Jadi kalau S1 sekian, S2 sekian. Biar kita audiensnya tahu lah. Dan supaya ngisi waktu teman-temannya nggak, kan lumayan lama tuh waktunya. Oke, daripada, atau emang kalau pengen nyanyi cepet-cepet aja ngomongnya. Saya pun senang aja. Ya, saya senang nih, pekan depan saya sudah excited ya menemui pekan depan bersama teman-teman. Apalagi kalau offline. Saya bawain apa ya? Apalah ya, gorengan. Yang gampang. Oke, lanjut. Itu yang 1, 2, 3, 4 yang keempat, kondisi data. Yang kelima adalah teman-teman saya minta untuk menjelaskan sedikit tentang statistik deskriptif. Waduh, apaan tuh Pak? Gampang teman-teman. Itu cuma ngomong bahwa min-nya, Pak, WTP-nya itu kira-kira rata-rata dari WTP dari data yang kita pakai, dari 200 data yang saya pakai, itu rata-rata WTP secara keseluruhan itu ada di level 10.000, gitu ya. Kebanyakan yang saya pakai ternyata milih bayar, Pak. Atau ternyata data yang saya pakai kebanyakan milihnya 0 semua. Teman-teman sampaikan secara ringkas gambaran besar dari data yang teman-teman pilih. Kalau pakai 600-600-nya, ya bilang aja. Kondisi kita ini, kita pakai data semuanya. Ya. Rata-rata usianya di umur 20 tahun, Pak. Ya, kebanyakan 20 tahun. Jadi saya rasa umurnya milenialan lah. Tapi berkasa juga Pak, ternyata lokasinya kebanyakan jauh-jauh nih dari Taman Nasional Komodo. Dan kebanyakan belum pernah datang ke Taman Nasional Komodo. Jadi teman-teman menyampaikan secara verbal kondisi data yang dipakai. Jangan langsung ke regresi dulu. Oke? Kita dikasih teaser lah. Oke? Datanya kayak gini loh Pak sebenarnya. Data gini loh teman-teman. Kita pakai status data yang anak-anak muda doang. Atau kita pakai data orang-orang yang belum punya penghasilan. Oh, itu seru juga tuh. Kita mau ngeliat WTP mereka kayak gimana sih, orang-orang yang nggak punya penghasilan. Ya, kok bisa ya nggak punya penghasilan tapi mau bayar? Itu juga pertanyaan yang bagus. Oke, itu yang terakhir, ya teman-teman menyampaikan hasil regresinya. Oke, hasil, signifikansi,
dan interpretasi singkat aja lah. Pak ini nggak signifikan nih Pak, ya kita pokoknya nemuin hasilnya nggak signifikan. Artinya ya meskipun secara arah gitu ya, secara variabel dia positif, tapi nggak signifikan secara statistik. Ya tadi tuh, yang 2 kolom yang tadi saya kasih label kuning, koefisien dan p-value. P-value semakin kecil, dia semakin besar kemungkinannya untuk signifikan. Yang bagus yang 0,00000 itu. Kalau semakin besar berarti dia tidak signifikan. Batasnya ada yang 5%, ada yang 10%, nanti teman-teman silakan tentukan. Dan silahkan berkonsultasi dengan dosennya. Ya, saya maksudnya. Kalau Pak, ini maksudnya apa ya Pak? Di WA aja, biasa aja. Oke, silakan. Ini benar nggak kalau kita kesimpulannya seperti ini? Silakan. Oke. Dan saya nggak minta cut off datanya per tanggal kapan, terserah teman-teman. Karena data kita sudah keluar dari rencana besar kita, saya sih mungkin ya. Tapi ini kita punya 600 data. Selasa kita punya luas sekali pergerakannya ya. Karena kita punya 600 data, jadi serasa teman-teman bebas ya. Mau pakai data model mana juga bebas. Oke. Silakan teman-teman. Ada yang mau disampaikan nggak? Mana? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, gimana? Berarti kalau waktu kita memilih jumlah datanya terus ada argumennya, Pak. Kenapa saya pilih misalkan saya lebih fokus ke lulusan S1, alasannya kenapa gitu. Gitu ya, Pak? Ya, kan pasti kan semua yang kita lakukan ada alasannya ya nggak? Ya nggak usah, oh soalnya setelah saya teliti data ini yang terdistribusi secara normal, ya nggak juga, nggak perlu seperti itu. Saya mau pilih yang S1 karena asumsi saya yang S1 udah pada kerja nih Pak, jadi mereka punya penghasilan. Ya kita dikasih tahu lah kenapa background-nya teman-teman pilih data itu. Kan lebih jadi terlihat lebih profesional ketika teman-teman di kantor, kenapa kamu pakai metode ini menilainya gitu kan. Oh, soalnya begini-begini kan teman-teman nggak bisa jawab, ya karena saya baru tahu itu, Pak. Ya mungkin itu alasannya gitu. Mungkin itu benar itu alasannya, tapi kan tidak terdengar profesional ya nggak Mas Satria. Ya, teman-teman bisa lah background-nya apa, tapi teman-teman bisa membungkusnya dengan cara yang apik lah. Oke, mudah-mudahan tidak memberatkan. Ya nggak? Kan kita sebentar lagi jadi kolega nih, ya kan? Setelah teman-teman lulus kan kita jadi kolega sesama pegawai Kementerian Keuangan. Ya, jadi teman-teman bisa lah. Seakan-akan ngomong sama, nih penilai dari DJKN atau penilai DJP mau paparan nih ke PKN STAN. Wah, Mas Satria ternyata. Silakan Mas Satria, kan kita udah kolega. Anggap aja nih teman-teman udah lulus lah, pekan depan lah. Ya, jadi bisa ngobrol secara mendekati profesional. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya, Mas Satria. Ya, kata dia oke. Udah ngangguk-ngangguk dia kayaknya di sana. Oke, yang lain silakan teman-teman. Nggak ada? Oke. Mau nanya Pak, Oh iya, ya. Gimana Mas Fari? itu kan nanti dipresentasikan ya Pak. Nah itu pakai PowerPoint atau pakai Excel aja gitu Pak? Nggak masalah. Kalau saya sih kayaknya kalau masalah tentang yang ini, saya nggak punya preferensi lah. Tanpa, kalau modelnya Pak Christian Agung tuh dia kadang-kadang cuma tampilan cuma 1 halaman doang gitu ya, yang nggak jelas apa isinya, tapi dia bisa menyampaikan dengan baik. Menurut saya itu. Dia bisa menyampaikan dengan baik, kita nyambung apa yang dia omongin. Itu kalau gayanya Pak Kaprodi kita. Ya. Jadi saya sedikit banyak sama sebenarnya, meskipun kalau saya sih pasti bikin slide, tujuannya adalah membantu saya dan membantu audiens. Jadi saya nggak punya preferensi khusus, Mas Fari. Mau Excel, tapi menurut teman-teman ini paling enak buat si audiens dan buat narasumbernya, ya pilih aja itu. Cari yang paling nyaman dan paling mudah. Selesai juga kalau di kantor ya teman-teman perlu fleksibel, kan? Tergantung ya. Kalau di kantor bisa jadi pimpinannya demanding. Kamu harus bikin slide yang lengkap. Oh, ada yang kayak gitu. Oke. Ya, ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang ya terserah lah, yang penting bagus, yang penting kita bisa nyambung. Ya, ada juga yang kayak gitu. Nah, kali ini kalian ketemu saya yang modelnya apa aja boleh, yang penting nyaman gitu ya. Dan kita sama-sama bisa ngerti. Oke. Yang penting substance-nya kita dapat.
Gitu Mas Fahri kalau saya. Teman-teman mau pakai, Pak saya mau pakai video, silahkan lah pokoknya. Supaya waktu saya habis 30 menit, saya mau video depannya saya kasih trailer film apa dulu ya, menghibur, iya terserah lah, harapmu. Ya. Pokoknya ini membantu si narsum dan juga audiens kita sama-sama enjoy dengerin apa yang sudah teman-teman lakukan di seminggu ini lah. Oke ya. Nggak masalah Mas Fahri, silakan saja. Oke, yuk yang lain? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya oke. Karena mungkin banyak harus ngomongin pakai Excel ya Mas Fahri ya. Ada sebaran, ada kondisi data. Oh ya, disesuaikan aja lah. Oke, silakan teman-teman. Ada lagi? Ada lagi dong. Nanti kita kalau selesai cepat, gawat nih mau dikirim sama Mbak Reski soalnya videonya. Oh iya, untuk tugasnya, lagi teman-teman, saya bukannya sok sibuk ya. Saya pengen sih nilai tugas sudah bisa saya masukin ya, sudah saya inputkan nanti setelah teman-teman ujian, UAS tuh aduh, schedule-nya seru lah ya, kayaknya saya perlu bisa pintar-pintar mengalokasikan waktu nih. Kalau bisa, kemarin sebenarnya saya bilang ke teman-teman 608 itu ya, tugasnya hari ini ya, jam 5 sore dikumpulin gitu kan. Terus ada beberapa, wah Pak, bisa nggak Pak diundur sampai Rabu? Oke lah, jadi seharusnya teman-teman juga, teman-teman harus ya 1 hari lebih cepat dibanding 608 gitu ya. Selasa Rabu jam 5 udah bisa saya terima gitu ya. Excel-nya mungkin bisa dikumpulin sama Mbak Reski atau Mas Fahri di Google Drive tertentu, jadi saya tinggal akses aja tanpa perlu download. Supaya saya bisa langsung ngelihat hasil Excel-nya dan saya rasa sih kayaknya semuanya sama ya. Excel kan gampang di-copy kemana-mana, saya juga tahu kok teman-teman. Excel itu bisa di-copy filenya terus di-rename, saya tahu kok gitu ya. Maksudnya saya bisa tahu siapa. Dan tolong pakai absen ya. Jadi saya tahu, saya gampang ngoresinya, nggak Mas Fahri dia paling atas gitu ya. Tua kelas dia soalnya paling atas, terus saya masih nge-trace, aduh susah. Karena saya butuh dasar untuk memberikan nilai teman-teman. Ya, Rabu jam 5, sorry teman-teman punya waktu 1 hari lebih pendek lah. Karena kalau udah Kamis nanti saya offline gitu ya, masuk, jadi kemungkinan nggak dapet nih. Biar sama-sama enak aja, gampang. Ya. Oke. Yang lain teman-teman? Ada yang mau diomongin dulu? Mengenai kalau kisi-kisi UAS saya belum clear teman-teman ya. Kita obrolin nanti penekanannya di bagian mana. Saya rasa sekali lagi materi UAS ini memang nggak banyak ya. Jadi kayaknya ya berputar di itu aja. Teman-teman bisa fokus ke hal-hal yang memang sudah kita bahas di kelas saya rasa. Termasuk yang hari ini nih, yang tadi itu non parametrik. Ya makanya saya jadi tugas karena khawatirnya yang bagian hitung-hitungan ya itu kayaknya. Ya. Sip. Ada lagi yang mau diobrolin? Siapa besok yang belum kira-kira belum sampai kampus siapa? Maniken. Kira-kira banyak nggak ya? Kalau saya cuma Saya Iya, Selasa Pak. malam, Pak. Saya juga, Pak. Saya, Pak. belum sampai kampus ya? Kita hybrid aja ntar ya. Kalau memungkinkan. Kamis bisa, Pak, kalau Kamis. Oh gitu. Kita mundur ke Kamis jadi ini. Oh iya. Nanti saya saya tuh atau ya. Ya saya pengen aja gitu ya punya kita ngumpul kelas offline dulu gitu ya. Mungkin agak memberatkan juga tapi kayaknya seru deh. Terus tapi saya juga nggak berani memastikan karena bukan saya yang punya kampus ya. Kampusnya bukan punya saya. Jadi saya mesti ngomong sama BLK juga, sama Pak Kaprodi juga. Jangan-jangan saya cuma nyari enaknya doang tapi menyalahi prosedur. Karena kan ya masih menjaga protokol lah. Ya. Kan teman-teman mau wisuda, kan harus menjaga kesehatan. Oke. Jadi nanti kita obrolin, nanti saya kabarin ke Mas Fahri deh. Seandainya ada yang belum datang, nggak masalah teman-teman, kita bisa bikin hybrid. Sebagian di Zoom, sebagian ada di lokasi. Aneh, tapi bisa lah. Anak saya, anak SD aja bisa kok hybrid kayak gitu, ya nggak? Lagi anak kuliah, bisa lah. Oke, kalau gitu. Saya rasa teman-teman masih punya waktu setengah jam nih, 45 menit buat ngerjain tugasnya. Jadi selepas dari kelas ini udah nggak punya tanggungan gitu kan. Tugasnya bisa difokuskan, diselesaikan di masa kuliah jam pelajaran saya. Jadi saya pamit. Oh iya, foto.
Mau ada yang tampil dulu? Ada yang tampil dulu? Saya mau foto nih. Kemarin. Atau Mbak Resi udah fotoin? Belum ya? Oke deh. Cukup saya rasa yang ada dulu. Oke ya. Saya wait. Bentar, ada internet connection is unstable. Sebentar. Oke, dah. 1, 2, 3. Kenapa 2 semua? Nggak pengen 5 gitu. Kenapa ya? Kalau kata anak saya sekarang 2 itu bukan begini teman-teman. Begini nih. Yang baru tuh yang begini nih. Itu nggak sih? Itu kata anak saya yang SMP. Apa beda? 2-nya SMP sama udah kuliah beda kali ya? Oke, sebentar. Saya save dulu. Oke, kalau gitu kelasnya saya tutup. Saya udah diminta join di Zoom sebelah, teman-teman. Sorry, saya ucapkan terima kasih buat partisipasi teman-teman. Kita ketemu lagi pekan depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih Pak. banyak, banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke.